Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridowati, mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin, Dalejab tahap 3, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 semester ganjil, dengan materi pokok Aku Cinta Nabi dan Rasul. Dengan kompetensi dasar 3.16 memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan 4.16 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam sehingga dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Di materi ini kita akan mengetahui siapa Nabi Ayub, bagaimana keadaan Nabi Ayub sebelum diuji, keadaan Nabi Ayub saat mendapat ujian, dan keadaan Nabi Ayub alaihissalam setelah diuji. Sekarang mari kita simak video pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam berikut ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah. Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya, harta berlimpah, ternaknya sangat banyak, hidup makmur, namun beliau sangat tekun beribadah. Hidup Nabi Ayub alaihissalam dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun beribadah dan selalu gemar berbuat kebaikan dengan membantu terhadap sesama manusia, sehingga beliau dipuji di kalangan manusia, bahkan para malaikat pun ikut memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tak suka ada manusia soleh. Kemudian ia berusaha menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Iblis pun tak menyerah. Dengan seizin Allah, iblis memulai memusnahkan ternak dan membakar kebun Nabi Ayub, sehingga hartanya habis. Selain itu, iblis juga mendatangi seluruh anak Nabi Ayub di rumah dengan merobohkan tiang-tiang bangunan sampai roboh, sehingga seluruh anak Nabi Ayub alaihissalam meninggal sebab kejadian tersebut. Tidak hanya itu, iblis menaburkan benih-benih penyakit pada kulit Nabi Ayub alaihissalam sampai penyakitnya parah dan diusir oleh penduduk karena takut tertular. Namun Nabi Ayub tetap tekun beribadah dan dibantu oleh istrinya yang bernama Rahmah dalam menjalani kehidupannya. Pada suatu hari Nabi Ayub kesal karena istrinya tidak ada bersamanya saat dia memerlukannya. Terbesit dalam hatinya kalau Rahmah meninggalkannya. Nabi Ayub bersumpah akan memukul istrinya 100 kali jika kembali nanti. Setelah itu Nabi Ayub memohon kesembuhan kepada Allah. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah dengan memerintahkan untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Pada akhirnya muncullah air. Nabi Ayub disuruh mandi dan meminum dengan air tersebut. Tak berselang lama penyakit Nabi Ayub hilang dan sehat kembali seperti semula. Kemudian istrinya kembali pulang ke rumah, terkejut melihat seorang laki-laki yang tampan. Ternyata adalah suaminya, Nabi Ayub alaihissalam, yang sudah sembuh dan sehat kembali. Kemudian istrinya minta maaf. Nabi Ayub memaafkan dan menceritakan sumpahnya akan memukul istrinya 100 kali. Namun atas perintah Allah diganti dengan 100 helai rumput supaya istrinya tidak merasa sakit.
Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali ke kampungnya dan penduduk menerimanya kembali. Karena kesabaran beliau, Allah melimpahkan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ini adalah di antaranya: 1. Jadilah orang yang rajin beribadah dan pemurah. 2. Ketika ditimpa musibah, jalani dengan penuh kesabaran. Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. 3. Jangan melupakan janji yang telah diucapkan. Sekecil apapun janji, kita harus memenuhinya. 4. Senantiasa berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Demikian hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibu berharap agar para murid-murid bisa menceritakan kembali di depan kelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.